Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di dalam program renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera kepada setiap saudara-saudara dimanapun saudara berada. Biarlah damai dan sukacita yang melimpah senantiasa ada di dalam hati dan kehidupan saudara-saudara pendengar semuanya. Sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita buka hati dan berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan-Mu. Kembali kami hadir pada pagi hari ini ya Bapa, di hari yang baru. Semua ini adalah berkat kemurahan-Mu bagi setiap kami. Biarlah setiap kami ya Bapa, menggunakan setiap hidup kami untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa, agar setiap kami dapat mengerti dan memahami dan taat untuk melakukan segala firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang 10, ayatnya yang ke-11, 17, dan ke-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kapten Edward Smith menakodai kapal Titanic saat mengalami tragedi tenggelam. Ketika kapal mulai terisi air dan tenggelam secara perlahan-lahan, Kapten Smith meminta kru kapal untuk memprioritaskan evakuasi para perempuan dan anak-anak dengan masuk ke sekoci penyelamat terlebih dahulu. Ia sendiri pun terus berupaya mengkoordinasi upaya penyelamatan tanpa memedulikan dirinya sendiri. Meskipun ada yang mengkritik Kapten Smith, pada saat-saat terakhirnya ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi fokus pada keselamatan para penumpangnya. Kapten Edward Smith tenggelam bersama kapal Titanic dan tubuhnya tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Ini adalah contoh sikap berkorban seorang pemimpin, yaitu Kapten Smith, yang telah memprioritaskan keselamatan orang lain. Berbicara tentang pemimpin, Tuhan Allah sebagai pemimpin kita bukanlah Allah yang egois, saudaraku, dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia adalah Tuhan Allah yang mengasihi setiap manusia ciptaannya dan mau rela berkorban untuk keselamatan kita semua. Di dalam Injil Yohanes pasal yang 10 yang telah kita baca di dalam ayat 11, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Pernyataan ini menunjukkan siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Di dalam Mazmur 23, saudaraku, juga tertulis tentang Tuhan sebagai gembala. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, sudah dengan jelas ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan gembala kita. Tuhan Yesus mau berkorban dengan memberikan nyawanya bagi setiap domba-dombanya, yaitu bagi kita semua, bagi saudara dan saya, bagi setiap manusia ciptaannya, saudaraku. Ia mengambil posisi yang sangat rendah, bahkan menjadi rela menanggung setiap kutuk karena dosa, saudaraku, dengan mati di atas kayu salib. Meskipun ia adalah Tuhan yang suci, ia adalah Allah yang agung dan tanpa dosa, tanpa cacat. Semua itu dia lakukan demi keselamatan setiap kita, umat manusia yang ia kasihi, saudaraku. Di dalam ayat 17 dan 18, kita memahami tentang pribadi Bapa dan Yesus yang adalah Allah. Janganlah kita bingung dengan kedua pribadi ini, saudaraku, karena Allah adalah Esa di dalam satu hakikat kekal. Tuhan Yesus menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawanya daripadanya, melainkan ia memberikan menurut kehendaknya sendiri. Tuhan Yesus berkuasa untuk memberikan nyawanya dan berkuasa juga untuk mengambilnya kembali.
Peristiwa di atas kayu salib bukanlah karena ia terpaksa ataupun dipaksa untuk mati, tetapi itu adalah karena kerelaan hatinya. Ia memiliki kuasa untuk menghindari salib. Namun saudaraku, itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita. Kekuasaan Tuhan Yesus atas nyawanya dan hidupnya sendiri sekali-kali tidak menunjukkan identitasnya sebagai Allah. Karena tidak ada manusia yang memiliki kuasa atas nyawanya sendiri kecuali Tuhan itu sendiri, saudaraku. Di masa Prapaskah, kita mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang mengasihi kita, Ia memerdahkan dirinya dan menjadikan dirinya sebagai korban penebusan dosa, agar kita tidak dihukum dan tidak binasa, melainkan mendapatkan anugerah keselamatan, saudaraku. Marilah kita sama-sama mengucap syukur untuk karya kasih-Nya dan biarlah kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang telah rela bersedia berkorban bagi kita, yang telah rela menjadi manusia dan menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-39, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Mari kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami kembali diingatkan kembali atas karya kasih-Mu, betapa Engkau sebagai Allah rela menjadi manusia untuk menebus setiap kami dari penghukuman dosa dan kutuk. Engkau telah menyelamatkan kami karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami sungguh sangat bersyukur ya Bapa, bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, yang peduli dan berkorban bagi setiap kami. Ajar setiap kami ya Tuhan, untuk meneladani sikap-Mu dengan rela berkorban bagi-Mu dan setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu sepanjang pagi hari ini. Kami memohon berkat dan pelindungan-Mu atas setiap kami. Pimpinlah dan sertai kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, agar setiap tindakan kami senantiasa memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat dan terang bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi rekan sejawat kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan di dalam pergumulan berat, agar Tuhan menyentuh, agar Tuhan menjamah setiap mereka, menyembuhkan, memberikan kesembuhan pada mereka dengan kuasa mujizat-Mu yang ajaib. Biarlah Tuhan, karya ajaib-Mu terjadi dan berikanlah jalan keluar bagi setiap masalah dan persoalan yang telah kami hadapi. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan ini, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkatimu dan melindungimu, diberkati studi pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati segala aspek hidupmu. Apa yang dikerjakan tanganmu Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang akan membantu setiap kita untuk lebih lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai jumpa di dalam program renungan berikutnya. Haleluya.